Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Islam terdapat suatu ibadah yang sifatnya secara batin. Dalam arti secara dohir kita tidak nampak sedang melakukan sesuatu, secara dohir kita tidak nampak sedang mengucapkan sesuatu, namun kita mendapat pahala yang luar biasa dengan melakukan ibadah tersebut. Bahkan pahala tersebut melebihi dari orang-orang yang melakukan ibadah secara pada umumnya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'i ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap amal perbuatan itu harus didahului dengan niat. Baik niat itu diucapkan secara lisan maupun cukup jelas tertata di dalam hati. Karena apa? Karena yang pertama, niat itu mempengaruhi syarat sah atau tidaknya suatu ibadah. Contoh, misalnya besok kita mau puasa, berarti malam sebelum berpuasa kita harus berniat dulu. Oh, saya mau besok berpuasa karena Allah Ta'ala, entah itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka puasa itu dianggap tidak sah. Juga mempengaruhi besar atau kecilnya pahala suatu ibadah. Contoh, misalkan ada beberapa orang yang berjamaah di masjid. Apakah antara orang yang satu dengan orang yang lain itu mendapatkan nilai yang sama di hadapan Allah? Jawabannya tentulah tidak. Karena apa? Karena kita tidak tahu masing-masing dari niat orang tersebut. Mungkin ada yang memang berniat karena Allah, dan juga ada pula yang hanya ingin dipandang oleh manusia lain. Wallahu alam, tidak ada yang tahu niat seseorang kecuali orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Allah tidak pernah melihat derajat kita, Allah tidak pernah melihat penampilan kita, Allah tidak akan pernah melihat harta kita. Yang Allah lihat hanyalah isi hati kita. Isi hati dalam hadis ini adalah niat. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Allah tidak akan pernah melihat derajat kita, Allah tidak akan pernah melihat harta kita, dan Allah tidak akan pernah memandang penampilan kita. Yang Allah lihat hanyalah isi hati kita. Maksud isi hati di dalam hadis ini adalah niat. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita perbaiki setiap niat kita agar ibadah yang kita lakukan selama ini mendapat nilai ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memperbaiki niat kita. Kita ngaji untuk apa, karena siapa, kita sholat untuk apa, karena siapa, dan kita bersedekah untuk apa, karena apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.